Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas segala nikmat yang tersurah dan terima, juga atas taufik dan hidayah. Allah mudahkan kita pagi ini berkumpul di tempat rekreasi, di taman yang paling indah di dunia, yakni taman di antara taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu berjumpa dengan taman di antara taman surga, maka bergabunglah di dalamnya. Majelis ilmu adalah taman surga. Tentu ini menjadi taman yang paling indah di dunia bagi kita. Dan semoga majelis kita ini juga bernilai bermajelis karena Allah, bertemu berpisah karena Allah. Ada di kitab Riyadhus Shalihin bab yang sangat menarik, bab ziyaratu ahlil khair wa mujalasatuhum wa mahabbatuhum billah. Bab tentang keutamaan berkunjung kepada orang-orang baik, bermajlis dengan orang-orang baik, dan saling mencintai karena Allah. Di sana disebutkan banyak sekali dalil-dalil, hadis-hadis tentang keutamaan bagi orang-orang yang bermajlis karena Allah, bertemu dalam rangka untuk mengingatkan ketaatan kepada Allah, juga untuk mengingatkan agar jangan melakukan maksiat kepada Allah, mengingatkan nikmat-nikmat Allah, dan berjumpa dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, di mahsyar kelak, di antara yang bisa menjadikan seseorang itu selamat adalah ketika dia memiliki hubungan amal berupa memiliki teman yang baik, bertemu dan berpisah karena Allah. Pada saat manusia dikumpulkan di mahsyar, di saat antara dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat, di sana tidak ada alamat. Dikatakan alamat atau alam itu karena ada alamat yang bisa menjadi pedoman. Ada pertigaan, ada perempatan, ada pohon, ada sawah, ada sungai, ada gunung. Tapi di mahsyar tidak ada alamat, tidak ada tanda-tanda itu, karena hanya hamparan saja. Saat itu manusia dikumpulkan di satu tempat, lalu matahari didekatkan dengan jarak yang sangat dekat. Tulita syamsu yawmal qiyamati ala khalqihi bi qudri mil.
matahari didekatkan di atas kepala manusia dengan jarak 1 mil saja. Pernah saya sampaikan bahwa makna 1 mil ada dua. Makna 1 mil masafah fil ardh, yakni jarak di bumi 1,6 kilometer. Seandainya ini yang dimaksud, ya, ini sudah sangat dekat sekali. Ya. Sekarang jarak antara kita dengan matahari berapa kilo, Pak? Buatan matahari semasaran ya. Boleh lagi ada matahari beda. Jadi kalau misalnya yang dimaksud adalah masafah fil ardh, jarak di bumi 1,6 kilometer, jarak yang sangat dekat. Karena sekarang ini hampir 150 juta kilometer, dan kita sudah hari-hari ini merasakan gerah ya, karena panas. Kalau matahari didekatkan dengan jarak 1 mil saja. Makna kedua dari mil adalah yang tahlu bil insan, alat untuk berselang. Celaan alatnya itu pinter kilometer jauhnya. Nah, makna kedua 1 mil adalah 1 mil. 1 mil sama tadi ya. Makna kedua dari 1 mil adalah 1 mil. Yakstahlu bihil insan. Manusia akan merasakan curah kepanasan sampai terjadi banjir keringat. Ada yang sampai ilah kabai, sampai betis, sampai apa? Kabai ya, di mata kaki. Ada yang sampai urbatai, dua lututnya. Ada yang sampai ilah wasati, perutnya. Ada yang sampai ilah bi'idiyana, tenggelam hingga mulutnya. Ketika itu manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin selama ta'murujul malaikatu warruhu ilaihi biyamikana miqdaru 50,000 sana, 50.000 tahun dalam hitungan dunia. Ikut ada yang kawatok ya, selama 50.000 tahun. Karena itu satu hari di masyarakat hanya siang hari saja. Cuman kalau durasi waktunya dihitung dengan hitungan kita, dengan jam-jam kita di dunia, itu selama 50.000 tahun. Tidak ada tempat untuk berteduh, tidak ada pohon, tidak ada gedung, tidak ada rintisan rumah, tidak ada yang bisa untuk berteduh manusia. Dan bahkan manusia tanpa pakaian. Yusyarun nasu yaumal qiyamati hufatan, uratan, ghurlan. Bagi riwayatin wa buhman. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dalam keadaan tidak berkhitan. Dalam ayat yang lain, wa buhman. Apa itu buhman Rasulullah? Laisu ma'ahum syai', tidak membawa apa-apa. Tidak ada orang yang datang ke masyar parkir di Pasiru betul-betul. Ya. Nang masyar butas lempang betul-betul. Butas rangsel betul-betul. Orang masyar sambut tabler betul-betul. Laisa ma'ahum syai', orang homo. Pada saat itu terjadi gerah panas luar biasa, kecuali orang-orang yang dinaungi oleh Allah, dia yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah, dia yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Siapa saja mereka? Imamun 'adil wa syabun nasha'a fi ibadatil 'azza wa jalla. Warajulun qalbun mu'allaqun bil masajid. Yang keempat, warajulani tahaba fillah istama alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Itu betul, niku mergo pengen ngelingke, dielingke ya. Babakan nikmatipun Allah, menapa dawuh-dawuhipun Allah, menapa kemularatipun Allah demi untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, inilah di antaranya bermajelis kita ya, di antara yang kita harapkan nantinya punya khasiat faedah di masyar, itu bisa menjadi sebab kita mendapat naungan Allah. Banyak circle, banyak komunitas, tetapi komunitas orang yang berkumpul demi untuk taat kepada Allah, inilah komunitas yang manfaat, yang nantinya bisa menjadi sebab naungan di hari mahsyar. Belum lagi nanti ketika seseorang masuk surga,
Ketika seseorang masuk surga maka dia akan mencari keluarganya. Setelah itu mereka juga akan mencari teman-temannya. Dalam hadis Muslim disebutkan, sahih hadisnya, ketika seorang masuk surga dia akan mengatakan Rabbana ikhwanana, ya Allah rinsan pula ya Allah, hum yusalluna ma'ana, dulu mereka itu sholat bersama saya. Hum yasumuna ma'ana, dulu mereka itu puasa bersama saya. Wa ya'maluna ma'ana, dulu mereka itu beramal baik itu juga bareng-bareng saya. Konco pengajian, konco sak masjid. Mana mereka ya Allah? Nyari itu. Maka diperintahkan kepadanya, carilah teman-teman kamu yang ada keimanan, bermenawa, nyantol, dan ngerokok. Maka seorang teman yang baik dia bisa menjadi syafaat ya, bagi temannya yang asal ada keimanan, asal dia bukan orang yang kafir, maka dia bisa mendapatkan syafaat dari temannya yang saleh. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Aktsiru min asdiqil mu'minin", perbanyaklah teman-teman dari orang-orang yang beriman. Banyakkan teman-teman akrab dari kalangan orang-orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'atu yaumil qiyamah, karena mereka memiliki syafaat di sisi Allah pada hari kiamat. Mulane Ibnu Azhar itu terus nalikanipun maos hadis menika ya betul pesan kali nggih jamaahipun ya. Kata saudara-saudaraku, kelak kalau ini juga seperti apa yang saya sampaikan kepada panjenengan, tidak jenengan mlebu swarga dhisik ampun nglaleni kula. Ya. Ditamatne niki ya, ditamatne. Tamatne sampai kiwa tengene, ya. Terutama sing ten ngarep ditamatke tenan, ya. Jenengan nek mlebu ten swarga ampun nglaleni kula. Seneng terus dienggo dhewe, nggih. Nah, ampun mari Allah. Pundi kok derek ketinggalan, nggih. Riyen nate ngemoti kula, riyen nate ngisi pengawasan. Gak tesih nyantol. Nah, jeng-jeng jenengan nek dhisik lek mlebu goleki kula, nggih. Iki kula pesen tenan lho nggih. Pesen tenan nggih. Ampun tali. Lari kok kaget. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini faedah dari berteman berkumpul karena Allah. Tidak hanya itu, ketika sudah berada di surga, maka orang-orang yang biasa berkumpul karena Allah, bermajelis karena Allah, mereka memiliki keutamaan luar biasa. Inna haulal arsy manabir 'alaiha qaumun. Inna haulal arsy manabir min nur 'alaiha qaumun wujuhuhum nur wa libasuhum nur. Di sekitar arsy-Nya Allah itu ada mimbar-mimbar dari cahaya. 'Alaiha qaumun, di atasnya ada suatu kaum, libasuhum nur, baju-baju mereka bercahaya. Wa wujuhuhum nur, wajah-wajah mereka bercahaya. Laisu bi'anbiya wal syuhada, mereka bukan para nabi, bukan pula para syuhada. Ya tabitumul anbiya wa syuhada, akan tetapi para syuhada, para nabi, mereka ribtah. Ribtah itu iri dengan konteks baik. Takjub dengan kedudukan mereka. Kok ada suatu kaum yang dia bukan dari golongan kami para nabi? Kok ada satu kaum yang bukan dari golongan kami para syuhada, tapi punya keutamaan begitu luar. Sampai ketika hal ini disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, di antara sahabat ada yang bertanya kepada Nabi dengan penuh antusias, saking semangatnya, niku lek tapak niku ngadeg kanggo lutut, ya. Berdiri dengan lututnya. Ini jadi apa nanti? Ngadeg lho, dengkul jadi apa? Bapak tadi itu ya. Berdiri dengan kedua lututnya. Nah, napa? Arep lungguh tok kurang marem. Nek arep jumenen hamadan badan apa kurang sopan. Jadi berdiri dengan kedua lututnya. Sibhum lana ya Rasulullah la'ala nuhibbuhum. Rasulullah, tolong sifati mereka, sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami agar kami bisa mencintai mereka. Apa kata beliau?
Beliau kemudian bersabda, hum al-mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka adalah orang-orang yang bermajlis, berkumpul, bertemu karena Allah. Mereka adalah orang yang saling mengunjungi karena Allah. Nomor sisi pun, nomor loro, pun, nomor telur, pulau pun berikin dengan pulau, dengan al-mutazawiruna fillah itu apa? Saling mengunjungi, saling itu ya ketenan. Allah beri pun begitu. Kata begitu. Tahu kosong barang, dia berbutuh, marani lagi marani, betul berbutuh ya. Berkaitan dengan cara sanes, ya nanti bisa saling mengunjungi karena Allah. Ini adalah orang-orang yang punya keutamaan yang luar biasa. Jadi berkumpul, ya, bergaul dengan orang-orang yang punya sisi kebaikan atau yang pengen belajar menjadi orang baik. Ya. Ziaratul khair itu merupakan suatu amal unggulan yang bisa menyelamatkan seseorang kelak nantinya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang berkah Allah dan pemanasan, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tadabbur ayat-ayat yang berhubungan dengan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Hari ini kita akan bahas surat Muhammad ayat yang ke-33. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa la tubtilu a'malakum, dan jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti biasa kalau Allah menyeru dengan intibah, menarik perhatian hamba-hamba yang hendak diajak bicara, yang hendak diberi instruksi, maka menggunakan intibah bil qaul, dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ketika itu orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya akan mencurahkan perhatiannya. Akan ada sesuatu yang penting. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, akan ada yang penting ini untuk disampaikan. Ya, ini makna kedalaman dari ya ayyuhalladzina amanu. Sekaligus ini menjadi cara kita bagaimana juga mendidik bagi para pendidik, apakah orang tua, ataukah seorang guru yang mendidik anak didiknya. Metode ini dipergunakan, ya, dengan panggilan, ya, supaya apa? Sebelum kita berbicara, yang kita ajak bicara sudah siap. Apalagi kepada anak-anak kita juga misalnya, ya, pakai panggilan sekaligus pilih panggilan yang paling nyaman, paling enak, ya, dan paling menumbuhkan menarik perhatian, ya. Kalau Luqman Hakim, begitu pun juga Nabi Ibrahim kalau memasih nasihat kepada anaknya, bahasanya apa? Ya bunayya, ya bunayya, wahai bunayya. Bunayya itu adalah isim tasghir dari ibni. Ibni itu standar, anakku. Tapi bunayya itu adalah isim tasghir dari ibni. Sehingga kalimat bunayya itu tustahdamu litahabbub wa tawaddud, untuk menonjolkan sisi kasih sayang orang tua pada anak. Jadi pada kata ya bunayya, ya, jadi anak itu dianggap ya, dia masih anak-anak. Untuk menonjolkan rasa kasih sayang itu menggunakan bahasa ya bunayya, wahai, ya, anakku. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa standar le, ya, do. Kalau bahasa yang
ada unsur tahabbub, tawadud apa Pak? Atau ger, itu lebih menunjukkan apa? Sisi keayahan yang mencintai, menyayangi anaknya. Nah, maka seruan-seruan seperti itu kita jadikan sebagai pelajaran kita untuk mendidik bagaimana Allah juga mentarbiyah ya, orang-orang beriman dengan cara-cara seperti itu. Nabi juga memberikan perhatian kepada umatnya. Kalau mau ngasih tahu juga menyapa terlebih dulu. Nabi pernah menyapa Mu'ad yang ada di belakangnya, ya Mu'ad, ada terima haqqullah ala ibad wa haqqul ibad ala Allah. Mu'ad sing nang buri dijak omongan terus apa? Memberikan perhatiannya ya. Tahukah kamu apa itu hak Allah atas hambanya dan hak atas Allah? Begitupun ketika beliau mengasih nasihat kepada anak kecil Ibnu Abbas, beliau mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nah ini kita sering nyapa anak dengan sapaan yang nyaman untuk didengar. Jangan langsung guru, jangan langsung kongkon. Karena apa? Kadang-kadang orang tua itu kongkonan dengan anak ini rambut tidak dikongkon. Terus mesuk dikongkon ulah gelem. Orang krungu orang mudeng. Lagi enak ngomong tadi dikongkon orang nganggo sapaan, dikira kongkon liyane, dikira menjawab liyane ya. Nah, makanya penting ini ya ngasih sapaan ke anak. Ya. Kalau anak lagi sedih ditanya kenapa, ya. Anak ada masalah tahu kan. Makanya Nabi ketika melihat anak kecil itu lagi sedih, beliau nyapa anak, ya Aba Ubair, ma fa'ala Ubair, wa ya Ubair, apa yang terjadi atas piaraan kami. Jadi anak kecil punya piaraan burung, ya, disapa oleh Nabi. Ya. Nah itu supaya apa? Supaya anak itu juga merasa diperhatikan. Ya. Anak itu memang butuh juga sapaan. Ya. Kadang mohon maaf orang tua itu ya jarang komunikasi dengan anak. Komunikasi bisa nek ngeni. Ya. Jadi nek anake apa? Misalnya ngombe nggo tangan kiwa langsung tabrak tangan itu. Ngombe nggo tangan kaya setan wae. Nek pas nganggo tangan tenan ditokke wae. Iki anakmu ngombe nggo tangan tenan ditokke wae. Ya ngopo to ya? Sing abdi kapake. Jadi napa ngertine niku nek karo anak itu gerdak. Nek ngene ketok. Padahal mestinya adil. Nah, dengan ngeleke itu yo ngei apresiasi ketika anak melakukan hal yang baik ya. Karena kadang-kadang orang tua itu maaf seringkali tidak asyik diajak bicara. Nah diwakili paling yo sing disalahke bocahe ya. Langsung nyalahke bocahe ya. Ya bagaimana dia akan merasa nyaman curhat kepada orang tuanya. Jarang ngejak jagungan wong tuane nek ora ono masalah niku. Apalagi bapak-bapak laki-laki tidak bercerita katanya ya. Nah, anda arep jagungan karo anake kentekan bahan ya. Bahan opo arep ngomongan opo itu sudah berjarak berarti. Padahal kalau jaraknya dekat dengan anak itu bahan untuk cerita itu mesti apa? Banyak ya, pasti banyak. Baik, kembali kepada subhanallah ini kepada orang beriman, maka ini adalah tanda kasih sayang Allah juga kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini ada hal yang penting untuk kalian ketahui. Nek orang iman rata kandani, ya. Nek orang iman rata kandani. Ini spesial bagi orang-orang beriman. Ya, menunjukkan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Karena Allah itu Maha Pengasih, tapi juga Maha Penyayang. Kalau Maha Pengasih, Allah mengasih pada siapa saja. Allah mengasih pada siapa saja. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhibbu. Allah itu ngasih dunia ini
karena remehnya kepada siapa saja yang dia cintai maupun yang dia benci. Itu Allah kasih semuanya. Ya. Wala yu'til iman, dan Allah tidak kasih iman illa man yuhibbu, kecuali kepada siapa yang dia cintai. Ya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya. Allah kalau sayang itu Allah akan ngasih. Tapi Allah tidak ngasih itu karena sayang. Allah kalau sayang itu ngasih, tapi ketika tidak ngasih itu karena sayang. Ya. Kita minta pada Allah tidak dikasih itu karena Allah sayang kita. Karena kita kadang minta sesuatu yang akan bikin madarat kita. Tahunya kita samsoakah bondone samsoyo ape, samsoakah bondone samsoyo apa? Samsoyo manfaat. Padahal belum tentu. Allah yang tahu kekuatan kuwi nyandang bondo piro akeh itu Allah sing ngerti. Ya awake dhewe itu merasane samsoakan, samso suge samso ape, padahal durung karuan. Kaya wong napa dugae pita bronjong ya. Parme di iseni biarang saakeh 5 ton. Kira-kira berapa? Gak gelap ngoten nggih. Yang paling mundur ngoten nggih. Nah, makanya Allah yang tahu kemampuan kita. Ya. Allah akan kasih kita ya, dengan apa ini kasih sayangnya. Tapi ketika Allah tidak kasih kita itu juga karena apa? Karena sayangnya Allah. Kalau itu kita diberi sesuatu yang kita minta itu akan menimbulkan masalah. Allah yang tahu, kita tidak tahu apa-apa. Bapak Ibu yang diberikan Allah Taala. Setelah seruan ini kemudian Allah memberikan peringatan penting kepada orang-orang yang beriman. Apa itu? Ati Allah, taatilah Allah. Wa atiur Rasul, taatilah Rasul. Ada perintah, sekaligus ada wanti-wantinya, ada larangan di sini. Wa la tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan tentang ayat ini, amara tabaraka wa ta'ala ibadal mu'minin bi ta'atihi wa ta'ati rasulih allati hiya sa'adatun fid dunya wal akhirah. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman di dalam ayat ini bi ta'atihi, untuk mentaatinya, wa ta'ati rasulih, dan mentaati rasulnya. Kenapa? Allati hiya sa'adatun fid dunya wal akhirah. Karena mentaati Allah, mentaati Rasul itu menjadi sumber kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Kenapa begitu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menciptakan kita sinten? Allah. Yang paling tahu tentang kita sinten? Allah. Apa sing apikkan bawa dhewe sing paling ngerti sinten? Allah. Apa sing marai rusak awake dhewe sing ngerti sinten? Allah. Kenapa? Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita. Allah kemudian mengatakan ini loh yang baik untuk kamu. Ini tidak baik untuk kamu, maka jangan kamu ambil. Lah kok malah melu liyane. Ya. Dan dengan gadai barang elektronik itu pemeliharaannya pun dengan perlu melihat apa? Handbooknya itu apa? Ada buku panduannya perawatan. Dan dengan percaya itu berkata apa? Dan kuwi sing gawe barang ya. Sing gawe barang kuwi kula sing selamat ya, sing ngerti ya, sing apa? Ya sing gawe niku. Lah kok gawe ati-ati dhewe kira-kira niku. Iki kok HP ku kok panas, tak lebokne kulkas kira-kira niku. Ben adem di lubane kulkas. Ben adem cemplungke nang kolam gitu. Kira-kira niku. Kok sering bener. Ya kok sering ati-ati dhewe iki. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah, lalu Allah itu menjaga kemaslahatan kita dengan memberikan rambu-rambu. Maka fitrah kita itu ngikutin apa-apa yang menjadi perintah-perintah Allah.
Ya, fitrah kita itu di dalam iman, fitrah kita di dalam Islam. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seseorang yang tidak berada pada fitrahnya, kayak nek iwak niku napa, fitrahnya kan gede, kan banyu. Nek iwak wis jelenan banyu, kira-kira iwak apa niku? Ya iwak goreng. Ikan bakar, ikan apa? Ikan goreng. Orang kalau dia bosan, jenuh untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang itu sebenarnya menjadi fitrah dia, nah itu siap menderita. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perintah Allah wa Rasul meskipun ini sesuatu yang otomatis kita paham, ya kudu ngono, tetapi diingatkan supaya apa? Kita bersabar. Ya. Allah wa Rasul. Jangan sampai berpaling dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Berpaling itu kenapa? Kadang orang itu berpaling dari taat Allah dan Rasulnya karena merasa terikat, merasa terkekang, orang bebas. Ya. Nah, orang gagas kan bebas akan apa? Nah, maka sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang tidak mau terikat oleh aturan-aturan yang menciptakan kita, orang-orang yang tidak mau terikat dengan taat, itu sebenarnya dia terbelenggu oleh apa? Hawa nafsu, terbelenggu oleh apa? Bisikan-bisikan setan. Makanya orang-orang yang dia tidak merasakan nikmat pada taat, dia itu akan mencari kenikmatan, bingung mencari kenikmatannya pada perkara-perkara maksiat. Apakah kemudian mendapatkannya? Dia tidak akan mendapatkannya. Mesti bingung, mesti akhirnya apa? Akhirnya waku banget itu. Contoh misalnya orang yang dia tidak mencukupkan dengan yang halal, ya, menikah misalnya, dia mengikuti hawa nafsunya dengan berzina. Berzina kemudian dia pengen lagi, ya. Dia tidak takut akan ancaman Allah. Dia tidak membatasi apa-apa yang sudah Allah berikan pakan-pakannya. Maka dia ini orang yang akan bingung mencari kenikmatan. Ya. Bosan karo wong sing padha golek liyane. Bosan karo ya liyane. Golek sing sejenis. Ya. Lanang karo lanang, wadon karo wadon. Alhamdulillah. Ya. Terus bingung karo manusa golek kewan. Ana macam itu. Ya. Padahal tidak mungkin itu ketenangan akan didapatkan. Makanya di antara dijelaskan para ulama, wa min ayatihi an khalaqa min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayatnya Allah, Allah jadikan dari jenis manusia, ya, sesama manusia untuk apa? Menjadi pasangan hidup. Supaya apa? Lintas gunung ilaiha, agar kamu merasakan sakinah, apa itu? Ketenangan, kedamaian. Ada penjelasan sangat bagus di antaranya disebutkan di dalam buku kafir, bahwa bayangkan seandainya pasangan manusia itu dari jenis yang lain, kira-kira esa tenan badan, wonge sing lanang saka jalma menungso, sing wadon saka golongan wewe gombel. Kira-kira esa tenan badan itu. Jadi menungso itu jin esa tenan badan. Sing lanang yo nang dunya yo kita terus ngoten ya. Sing wedok kadang kita kadang pulang. Ya kadang nek kita payu widodari ini kadang kita payu gombel wujud asline. Kira-kira terang banget. Ya. Wong lanang ya lagi ya jenenge mlaku ya memasket dalan kok pas nang dalan ketuk wong ayu yo apa? Ya orang Mesir yo jenenge wong mlaku liwat nang dalan kamaske. Wah, ditampuk bojone sing ra ketok, kelak.
Kira-kira uripe niki satenan mboten itu. Nek sing dinikahi itu jin. Ya. Enggak bisa tenang. Tahu boleh? Sing lanang niku menungso, sing wedok singa betina. Kira-kira ya. Kira-kira berapa? Esam aja betul itu. Ya. Turunnya nang kandang. Harus singa terus turunnya nang kandang apa nang kamar? Tangi turu di bawah sing kene karena siji ya. Ya, di sini kermus ya. Akan tenang. Ya. Jadi tenang itu ketika memang fitrahnya Allah jadikan laki-laki ya dengan wanita sama-sama manusia. Ya, sama-sama manusia. Ya, ini tanda kekuasaan Allah, ayatnya Allah. Jadi kalau kita dalami, masya Allah, ya, menang-menang Pak Bu, sing saben wengi jejere jenengan itu, ya, itu ayatnya Allah niku nggih. Ampun dia lagi, ya. Bojone jenengan itu apa? Ayatnya Allah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Begitu pun aturan-aturan yang lain itu sesuai dengan fitrah. Ya. Dan fitrah yang telah Allah berikan itu sebenarnya menyukai hal-hal lain dan jijik, benci terhadap perkara-perkara yang buruk. Itu fitrah manusia. Sehingga Nabi kalau ditanya para sahabat tentang suatu hal yang secara dalil mereka sudah tahu, ya, maka beliau menggunakan pendekatan yang logis, yang sesuai dengan fitrah. Seorang pemuda dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina." Ya. Boleh tidak saya berzina, wahai Rasulullah? Para sahabat yang lain bertanya, "Ini bocah yang ini." Ya. Masa jalur izin kata apa? Zina. Tapi Nabi mencoba memahami. Dia memahami tentang pemuda ini, apa yang dirasakan, ya, dan seperti apa mungkin masa mudanya, syahwatnya. Tapi beliau menyampaikannya tidak melulu dengan dalil, ya, tapi juga dengan apa? Menarik nuraninya, supaya ada perhatian dari nuraninya, ya, hati kecilnya, fitrahnya itu akan memahami, ya, dengan sesuatu yang menjadi perintah dan larangan Allah. Maka beliau kemudian bertanya pada pemuda tadi, "Mas, gimana seandainya zina itu adalah ibu kamu? Rela nggak namanya?" "Enggak rela ya Rasulullah. Bagaimana saya rela ibu saya berzina?" "Kalau misalnya yang berzina adalah istrimu, kamu rela nggak? Ya, istrimu selingkuh, rela nggak?" Ya, "Enggak rela ya Rasulullah. Mana mungkin saya rela. Kalau anakmu, putrimu dizinai orang, kamu rela enggak?" "Enggak Rasulullah, bagaimana saya rela." Ya. "Kalau misalnya kakak perempuanmu, adik perempuanmu, bibimu berzina, kamu rela enggak?" "Enggak rela Rasulullah." "Begitulah sebagaimana kamu tidak rela apa? Istri kamu, kemudian juga ibu kamu, saudari kamu, putri kamu berzina, orang lain juga tidak rela." Ya. Maka ketika itu kan nuraninya, "Oh iya, ya, itu sesuatu yang buruk. Ya. Saya saja tidak rela. Ya. Seandainya ibu saya, istri saya, putri saya, ya, kakak perempuan, adik perempuan saya berzina, bagaimana saya merelakan diri untuk berzina, menzinai wanita-wanita yang lain?" Ya. Sampai kemudian Nabi setelah memberikan nasihat ini, beliau doakan dengan Allahumma tahhir qalbahu. Ya Allah, Allahumma tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Ya Allah, sucikan hatinya, bersihkan hatinya, dan jagalah kehormatannya. Maka saya itu pemuda tadi menjadi pemuda yang taat dan tidak ada lagi keinginan untuk berzina. Nah, ini Bapak Ibu yang berdoa Allah. Kita bersabar mentaati Allah dan Rasulnya. Bukan sak kepencet sama perkara-perkara yang itu melanggar perintah dan larangan Allah. Waktu itu ada bebas orang dan mengkio. Delok rumah buyang-buyung, padahal mereka jadi hatinya nangis gitu. Ya.
Kita ketika mau keluar dari zona ketaatan itu mungkin pikir ya, biar bisa seneng-seneng, biar orang dari masalah. Padahal semakin jauh dari Allah semakin banyak masalah. Bahwa kita sebagai orang beriman punya masalah itu bukan karena keimanan kita, tapi karena apa? Kita sebagai manusia pancen mesti duit masalah. Ya. Sering saya sampaikan di mana-mana. Makanya kalau kita lagi punya masalah itu di antara yang bisa menghibur kita itu apa? Akeh tunggali. Aku di masalah, waduh aku ya duit gitu. Jadi nangis bareng-bareng ya. Jangan merasa menjadi orang yang apa? Paling menderita di dunia. Kebetulan ini Rumpayu kilo aja kan duit langsung nyanyi termiskin di dunia dan akhirat. Nah itu hal yang maaf, semua mengalami bukan karena mukmin, bukan karena kafir, tapi karena sebagai apa? Manusia. Jadi kalau ada orang yang pengen kafir jadi sasuke mimpi itu, ya. Jadi kalau dia kaya bukan karena kekafirannya, karena soal harta sudah sudah ditetapkan. Rufi'atil qalam wa sabatis subuh. Sudah diangkat pena, sudah kering tinta, jatahmu sepiro itu sudah ada. Ya. Yang dinilai itu adalah bagaimana kamu mengambil rezekimu itu caranya. Bagaimana kamu menggunakan rezeki yang Allah berikan kepadamu, itu yang dinilai. Nah, istilahnya cacai pilon itu pun apa istilahnya? Jatah itu pun pas. Ya. Jatahnya sudah pun ada jatah ya. Jatahmu urip nang dunya iki, ya, umure pira, terus jatah rezeki ini berhasil pirang ton, sak urip, lauk apa? Niku kabeh pun ada catatan. Wis ana jatahe. Tapi piye lek mung cukup rezeki. Terus piye lek mung medhun lek belanjake rezekimu. Itu yang dinilai oleh Allah. Nah, makanya tetaplah bersabar mentaati Allah dan Rasulnya, karena itu menjadi sebab kebahagiaanmu di dunia dan juga di akhirat. Wala tubtilu a'malakum. Nah, ini yang kedua. Setelah kamu taati Allah, taati Rasul, ingat masih ada ancaman yang harus kita khawatirkan. Ya, apa ya? Batalnya amal-amal kita. Maka Allah ingatkan, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Kenapa batal? Ibnu Katsir mengatakan, jadi ada beberapa hal yang menjadikan amal seseorang menjadi batal. Mudah-mudahan bukan kita. Amal seseorang menjadi batal. Ada yang batalnya itu semua amalnya, wafat amalnya itu menjadi hilang. Ya. Ada yang batal itu hanya yang disertai apa? Yang disertai dengan satu perbuatan saja. Ya. Contoh begini Bapak Ibu Allah. Seperti ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ibnu Katsir mengatakan, melanjutkan, wa nahahum 'anil irtidadil ladzi huwa mubtilul a'mal. Allah mewanti-wanti betul kepada orang-orang beriman jangan sampai murtad. Kenapa? Karena murtad itu mubtilul a'mal, bisa menyebabkan batalnya semua amalan. Jadi mantan ustaz terus jadi kafir misalnya, naudzubillah. Nah itu maka selama dia menjadi ustaz, amalnya, kemudian didikan dia itu tidak ada nilainya sama sekali, hapus semuanya. Ya. Itu yang membatalkan yang pertama. Ya. Membatalkan amal apa Pak? Ya. Murtad. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan sekedar murtad, tapi apa yang membuat orang murtad itu juga kita waspadai. Ya. Yang menjadikan seseorang kemudian menjadi kafir itu juga harus sesuatu yang kita waspadai. Biasanya itu karena apa? Dosa yang menumpuk-numpuk. Dosa yang menumpuk-numpuk. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu
yaksibun. Ya. Tidak demikian, sesungguhnya dosa yang mereka kerjakan itu membuat adanya rona di hati. Rona itu adalah dzambun ba'da dzambin, ya, atau dzambun ala dzambin. Dosa yang numpuk lagi, ditumpuk lagi dengan dosa. Ya. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Innal mu'mina idza adnaba dzamban fi qalbihi. Innal mu'mina idza adnaba dzamban nukitat saudatun fi qalbihi. Seorang mukmin apabila melakukan dosa, maka akan ada noktah hitam, bercak hitam, noda hitam di hatinya. Kalau dia kemudian istighfar, fa'intara, kalau dia bertaubat, wa naza'a wastaghfar, dia bertaubat, istighfar pada Allah, maka kembali bersih hatinya. Tapi fa'in adat ronan dalam bahasa yang lain, fa'in zadat. Kalau dia menambah dosanya lagi, bertambahlah bercak hitam itu. Kalau dia menambah lagi dosanya, bertambahlah noda hitam. Ya. Yang kalau itu terus menerus sampai menutup hatinya. Jadi ada hati, ya, mungsak kepel, ya. Sak kepel kaya undi-undi subuh misalnya, ya. Ada apa dosa dilakukan, kaya namijen nemplek, ireng, ya. Dosa mana? Ono nemplek mana? Coba di kita imajinasikan, ya. Nek sedina dosa ping 10, ya. Kira-kira sing sak undi-undi mau ketutup mijen pirang suwe rasane. Orang butuh untuk suwe. Sedina 10, setahun berarti pinten, Pak? 300 1.600 ya. 3.600 itu berarti buat negara PR. Hitungan Hijriah. Ya. Mas saya 300 sudah ribu ya. PR itu 3 dereng. Anggaran Hijriah ke atas dereng. Dereng. Ya. 3 ya. Nah, 3.600 kira-kira sama dewe-dewe itu 300 sudah mijen itu buat ketutup dereng. Ya, dereng orang tahun. Nah, Bapak Ibu yang berkenan, dosa, ya, yang dikerjakan kemudian tidak lekas dibersihkan itu kayak tadi, ya, bercak hitam, ya, dosa lagi, ada bercak lagi. Ya, ada dosa lagi, ada bercak lagi, sampai bercak hitam tadi menutupi hatinya. Nek wis artinya ketutup sama yang hitam-hitam ini, maka kekafiran di dalam tidak bisa keluar, cahaya dari luar juga tidak bisa masuk. Ya, itulah kata Imam At-Tabari sampai, ya, apa yang Allah firmankan, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mencifati hatinya. Jadi juga tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana benar, mana salah, mana halal, mana haram. Meskipun buatan kita babar belas, tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk, tidak ada cahaya. Nah, itu yang membahayakan. Jadi sampai kepada murtad itu, ya, kita juga harus hati-hati jangan sampai kita melakukan membiasakan melakukan dosa. Kemudian yang membatalkan amal lagi, membatalkan semuanya adalah kesyirikan. Ya. Lain asyrakta la yahbatan 'amalu. Kalau kamu menyekutukan Allah, batal seluruh amal kamu. Nah, seseorang punya amal banyak tapi kemudian dia menyekutukan Allah, melakukan syirik akbar, menyembah selain Allah. Ya tidak harus menyembah dalam bentuk sujud rukuk, ya. Tapi ketika dia menggantungkan permohonannya, ya, meyakini rezeki, ya, datangnya dari selain Allah, dia telah melakukan syirkul akbar. Ya, maka hati-hati dengan syirkul akbar. Karena apa? Batal semua amalnya. Sedekah era kamu, surat era kamu, semua amal kebaikan tidak berguna. Ada juga amal sesuatu yang membatalkan amal yang disertai dengannya. Contoh apa? Ria. Ria itu batal amal
yang disertai dengan riya. Yes. Apa? Dia bersedekah riya, maka batal apa? Sedekahnya tadi, pahalanya batal. Sholat sunnah riya, maka sholatnya ini apa? Batal pahalanya. Dan juga ada lagi yang membatalkan amal yang disebutkan dalam ayat adalah membatalkan pahala sedekah. La wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan alman wal adha. Alman yakni apa? Nyebut-nyebut undang-undang. Wal adha. Nyelekit ngomongnya, ya. Jadi nggak ini kalau ngece sambil apa? Sambil istilahnya apa? Meremehkan, merendahkan, ya. Itu bisa membatalkan nilai sedekah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini mengajarkan pada kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya dan jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan dari amal-amal soleh itu menjadi datar. Batas seluruhnya, alhamdulillah dengan murtad, ya, atau batas seluruhnya dengan apa? Kesyirikan. Dan jangan pula kemudian batal amal kita secara khusus dengan penyertaan riya ketika beramal, kemudian undang-undang, ya, sedekah kita. Ya, semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hamba yang taat kepada Allah, istiqomah di jalan Allah, dan hindarkan kita dari segala hal yang bisa merusak amal dan pahala kebaikan yang telah kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.